Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatihah Mutmainah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sikap kerja dalam perspektif psikologi industri dan organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap kerja seringkali terlihat dari hal-hal yang sederhana, seperti bagaimana seseorang memulai pekerjaannya, bagaimana seseorang menyelesaikan tugasnya, juga bagaimana seseorang itu merespon terhadap lingkungan kerja di sekitarnya. Dalam kajian psikologi industri dan organisasi, sikap kerja ini merupakan sebuah perasaan, kepercayaan, juga evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap pekerjaannya, rekan kerja, maupun organisasi tempat dia bekerja. Nah, sikap ini juga terbentuk dari pengalaman kerja yang dirasakannya itu menyenangkan ataupun juga tidak menyenangkan. Lalu sikap juga bisa terbentuk dari bagaimana dia mengharapkan atau harapan individu terhadap pekerjaannya di masa depan nanti. Nah, juga dalam kehidupan sehari-hari, sikap kerja ini dapat kita temui dan dapat kita lihat ya. Itu tampak atau dapat kita lihat pada bagaimana seseorang itu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Ada yang tampak peduli, ada juga yang sebaliknya, bersikap acuh, juga tidak mengerjakan tugasnya sesuai apa yang diperintahkannya gitu, sesuai apa yang harus ia kerjakan. Jadi dia itu acuh terhadap tugas yang diberikan. Lalu selanjutnya ada komponen sikap kerja. Sikap kerja memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama ada komponen kognitif. Komponen kognitif ini terlihat dari bagaimana seseorang menilai pekerjaannya. Misalnya, ada individu yang memandang pekerjaannya ini sebagai tempat dirinya untuk berkembang. Jadi dia itu merasa kalau pekerjaannya itu adalah sesuatu yang bermakna. Lalu ada pun sebaliknya, ada individu yang memandang pekerjaannya ini sebagai beban, seperti dia ini terpaksa untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu kedua ada komponen afektif. Komponen afektif ini berkaitan dengan perasaan yang muncul ketika bekerja, baik perasaan senang, puas, ataupun tidak nyaman. Lalu ada yang ketiga, ada komponen konatif. Komponen konatif ini terlihat dari situasi nyata gitu, situasi yang tampak, seperti bagaimana individu ini bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, bagaimana individu disiplin dalam melakukan pekerjaannya, juga bagaimana individu ini bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Ada 2 faktor yang memengaruhi sikap kerja. Yang pertama ada dari faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini mencakup kondisi emosional ataupun psikologis individu. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah pribadi di rumahnya ataupun di lingkungan yang bukan dalam lingkungan kerja, dia mungkin saja menjadi kurang fokus dalam pekerjaannya. Sementara itu juga ada faktor eksternal. Ini tuh meliputi kondisi kerja, hubungan dengan atasan, rekan kerja, juga fasilitas yang ada. Nah, misalnya ketika lingkungan kerjanya nyaman, juga rekannya baik, atasannya juga suportif, ini akan mendorong atau membentuk sikap kerja yang positif juga. Dalam memahami sikap kerja dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun organisasi dapat mengelola perilaku kerja secara lebih sehat. Contohnya, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif, sementara individu dapat mengembangkan sikap kerja positif sebagai bentuk tanggung jawab profesionalnya.
Hal ini tuh menunjukkan bahwa psikologi industri dan organisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas kerja dan kesejahteraan sumber daya manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Walaupun hanya sedikit sekali yang dapat saya sampaikan, tapi saya harap beberapa hal yang saya jelaskan sebelumnya ini dapat dipetik manfaatnya. Sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.